kalau sekarang akhirnya dengan, kurikulum merdeka ini gitu ya, eee, ini fakta loh gitu, bukan Betul. berarti kurikulum merdeka itu kita tidak setuju atau tidak baik gitu. Ya, Kita setuju dan kita menganggap itu baik dengan, catatan-catatan yang sangat banyak ya gitu. betul. Tapi faktanya, kalau tidak siap dengan catatan-catatan tadi, maka kurikulum merdeka ini akan hanya memerdekakan saja tanpa Betul. arah gitu ya. Mengejutkan anak SMP, SMA hari ini di Garut itu, masih ada loh yang belum bisa baca dan dipaksa untuk naik kelas dengan Betul. alasan kurikulum merdeka. Ketika ngobrolin masalah akses dan pemberdayaan, ketika ini jadi permasalahan yang harus ditempatkan pada tempatnya, Bu, maka disitulah masuk pebisnis, Iya, masuk pengusaha, masuk kolonialisme dalam pendidikan ya. pendidikan betul. Pada akhirnya pendidikan yang bagus yang itu bisa diakses di daerah-daerah terpencil itu adalah pendidikan yang bisa dijangkau oleh orang kaya. Iya. Sedangkan mereka yang miskin mau tidak mau pilihannya adalah di tempat sekolah dasar negeri atau di sekolah-sekolah negeri yang secara kualitas jauh berbeda dengan kualitas negeri yang ada di kota. Gitu. Penyadaran tidak hanya ada di Di level ruangan sekolah, kelas, ya di level betul. sekolah, tapi penyadaran ada di level masyarakat gitu. Betul. Bagaimana Kementerian Pendidikan itu juga merangkul sampai pada pendidikan masyarakatnya yang ada Betul. orang tua di dalamnya, Betul. gitu. Jadi kembalikan itu pada, rumah, tapi rumah itu tidak semuanya bisa mendidik dirinya, Betul. maka kewajiban pemerintah dan mungkin kita juga insya Allah akan berkhidmat di situ gitu untuk saling mengingatkan, Saling ya, mengajak, "Ayo betul. ayo ayo kita kembali lagi bahwa orang tua itu adalah yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anak." Dalam dunia pendidikan Indonesia kebanyakan hari ini adalah kekentalannya adalah unsur politisnya daripada unsur akademisnya. Mudah-mudahan harapan baru, Pak Menteri baru, Pak Wamen baru bisa memangkas dunia-dunia politis dalam dunia pendidikan. Mari kita tempatkan pendidikan pada dunia yang sebetulnya sebagai dunia akademis yang steril dari hal yang sifatnya politis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat wayah kieu bagi Anda semuanya yang nonton channel YouTube Bapak Milenial. Selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Teteh atau saya bilangnya apa, Bu? Saya bilangnya biasanya Abu. Kalau, teman-teman mau bilangnya apa ya terserah usia teman-teman sekalian, tapi usianya tidak jauh dengan saya. Saya lebih enaknya panggil Teteh saja di momen kali ini. Teh Upi atau nama aslinya Ibu oh kok Ibu, kok Teteh? Contohnya Teh Rahminawati MA PhD. Beliau adalah pegiat Fitra Based Education sekaligus sebagai dosen Universitas Pajajaran. Kebanggaan bagi channel kami bisa bertemu dengan beliau, khususnya bukan bertemu Ketang, khususnya beliau bisa menamu ke kita ya, Yusuf ya, teman-teman sekalian. Nah, selamat datang Amu Teteh di channel kami, di channel YouTube ini tanpa edit soalnya ya Yusuf ya. Ya. Jadi kita akan ngobrol selama 30 menit ke depan terkait masalah-masalah pendidikan di Kabupaten Garut. Terutama hari ini kita menghadapi situasi yang baru. Ada menteri baru, ada presiden baru, ada nanti tentu ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk kemarin ada informasi bahwa kita akan ada pelajaran matematika sejak usia dini katanya. Nah, sebelum sana saya ingin ngasih dulu space prolog buat Ambu untuk ngobrolin masalah dunia pendidikan hari ini dan juga harapan beliau selaku praktisi pendidikan terhadap pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Kabupaten Garut. Gimana nih Ambu tanggapannya terkait
harapan Ambu masalah apa, presiden baru, menteri baru, mudah-mudahan ada kebijakan baru. Apa yang ingin Ambu sampaikan terkait dunia pendidikan yang harus ditempatkan pada makomnya hari ini? Kira-kira. Ada makomnya Pada ya. makomnya ya. Kan selama ini bukan pada makomnya kan itu. Kira-kira Ambu gimana? Iya, hatur nuhun pertama-tama Heeh, terima kasih nih Kang heeh, undangannya gitu ya, apa namanya, kolaborasinya mudah-mudahan, bisa obrolan kita ini meskipun santai, bisa berkontribusilah gitu ya, iya iya. memberikan insight-insight gitu untuk tadi yang disebutkan gitu, kita punya presiden baru, menteri baru gitu ya, dan harapannya juga harapan, pendidikan Indonesia ke depan juga banyak hal-hal baru yang lebih baik gitu ya, Iya iya. gitu. Nah kalau saya melihat sebetulnya secara konseptual, pendidikan atau sistem pendidikan yang dibangun oleh Indonesia ini luar biasa gitu Kang, sudah bagus gitu ya. Bangunannya udah bagus ya, Bu, ya? Saya sudah banyak hal yang sepakat Heeh, misalnya dengan kurikulum Merdeka, Merdeka gitu ya, heeh, misalnya gitu. Terus kita juga, melihat berbagai apa ya, berbagai program kegiatan dirancang sedemikian rupa gitu ya, heeh, untuk para guru, untuk para murid gitu ya, dari dinas, pendidikan pendidikan. itu gitu ya. Nah, itu yang, saya lihat dari kacamata yang baik-baik gitu ya. Ya ya ya, Nah, jadi gitu. versi versi husnudonnya ya kan ya? Nah, bukan versi husnudon mungkin ya versi di atas kertas atau versi dilihat di Oh gitu, tayangan an beberapa tayangan ah, TV gitu ya, atau beberapa media sosial pemerintah gitu yang ya, memberitakan kegiatan-kegiatan positif mereka gitu ya, iya 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 gitu. iya. Ya saya apresiasi sekali ya. Salah satu contoh aja misalnya Nah, ya, saya baru mengikuti banget dari awal gitu Ditjen, SMP iya, Kemendikbud gitu ya. Dia bikin program baru Sobat SMP gitu, menjaring anak-anak yang berprestasi di SMP dan prestasinya itu bukan prestasi akademik aja. ya, Satu hal yang tidak biasa, karena kalau dulu kegiatan itu olimpiade-olimpiade ya, sains, terus mengkotak-kotakan juga tuh betul 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 bahasa, betul, seni gitu. Nah, betul. kalau ini enggak gitu, anak-anak tuh betul-betul, apa ya, Difasilitasi ya? difasilitasi. Jadi saya bisa melihat bahwa mereka tuh punya perspektif baru, Iya, pendidikan milenial gitu ya, betul betul, ya 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 ya. pendidikan milenial Heeh, gitu. Itu gitu. Jadi saya apresiasi gitu dengan kerja, kementerian sebelumnya gitu ya, dengan apa yang sudah dibangun gitu. Namun, ya sebagai warga yang baik ya, sebagai pemerhati pendidikan yang cinta sama heeh, bangsanya, ya justru kecintaan kita yang tit sebenarnya itu ya, kita tuh mengkritik loh, betul Kak, betul 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 gitu betul ya, betul betul. gitu. Ketika kita memberikan kritik gitu, Mhm mhm. selain apresiasi, kritik itu lebih penting. Nah nah tadi kan katamu memang ada hal yang perlu diapresiasi secara positif lah yang ada di Indonesia, tapi juga ada beberapa catatan yang harus itu Banyak banyak catatan. catatan yang itu menjadi apa, PR besar terutama mungkin di Kabupaten Garut. Di antaranya tadi ada literasi, numerasi dan sebagainya. Nah, selain dari itu kira-kira apalagi nih Ambu yang urgen sekali yang harus ditempatkan pada makna pendidikan yang sebenarnya kira-kira apa? Tujuan ya, Hmm, tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu ya, menurut saya tuh masih jauh gitu ya ya, dari yang seharusnya gitu. Mungkin ya kapan harilah kita khusus gitu tentang hmm, filosofi pendidikan. pendidikan, ya ya Tapi ya. kalau sekarang kita coba lihat dulu di lapangannya tuh tadi selain numerasi, literasi gitu ya, Heeh heeh heeh. itu kan persoalan apalagi nih, adab gitu ya. Ya, Itu adab yang luar biasa sudah hilang gitu, padahal salah satu tujuan pendidikan itu membuat manusia itu beradab, beradab, gitu ya, beradab gitu dan adab itu harusnya memang diajarkan sejak sejak dini, betul diintegrasikan ke dalam kurikulum gitu sehingga akan menguatkan pengetahuan-pengetahuan umum yang ada. betul Kalau sekarang akhirnya dengan, kurikulum merdeka ini gitu ya, Eee, ini fakta loh gitu, bukan betul. berarti kurikulum merdeka itu kita tidak setuju atau tidak baik gitu. Ya, Kita setuju dan kita menganggap itu baik dengan, catatan-catatan yang
sangat banyak Ya, gitu. betul. Tapi faktanya, kalau tidak siap dengan catatan-catatan tadi, maka kurikulum merdeka ini akan hanya memerdekakan saja Betul. tanpa arah gitu ya, tanpa arah gitu. Akhirnya merasa semua dapat mendefinisikan apa itu merdeka, ya, guru merdeka Merdeka. gitu ya, 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 ya. dengan versinya ini yang menjadi Yang betul, betul. murid merasa Betul. merdeka juga dengan versinya murid, sehingga sedikit-sedikit diberikan, apa ya, berikan, pendidikan oleh gurunya yang agak mengekang kemerdekaan muridnya, maka dia akan berontak. Betul. Bahkan ya, orang tua pun gitu, dia masing-masing orang tua tuh punya definisi merdeka tersendiri gitu Semua kan. iya. Dan akhirnya banyak yang mengarah pada ya harus takut dengan konsep kemerdekaan yang digaungkan oleh pemerintah, dia takutnya mengekang, muridnya, anaknya, guru pun mengekang muridnya, akhirnya dibebaskan aja, Ya, ya, begitu ya. saja gitu. Ya, Karena betul. orang dulu berpikir matematik itu harus bisa ini, ada capaiannya ini. Nah, padahal sebetulnya kan kurikulum merdeka juga mungkin, kementerian ya atau mereka yang menyusun itu tuh tidak demikian Betul. maksudnya gitu ya. Ada Tapi gap ya yang enggak iya, tapi nyampe di bawah gitu, seolah bahwa, eee, tidak perlu gitu kalau ternyata anak ini sukanya di bahasa, sukanya di seni, itu yang diikutin gitu ya. heeh, Nah, padahal kan tidak seperti itu. betul, betul, betul. Akhirnya misperception ini yang mengakibatkan banyak blunder di masyarakat, dari mulai murid, ya gurunya ya, penyelenggara sekolah gitu, orang tua, masyarakat gitu. Yang ada kita menemui anak-anak yang bersekolah tetapi seperti tidak bersekolah, Ya, betul. gitu gitu. Betul, betul, betul. Bahkan Bersekolah tapi tidak heeh, bahkan bahkan gini Gilu, Teh ketika saya lihat informasi misalnya seorang guru yang dia dikatapel oleh orang iya, tuanya kan, karena memang merasa, kebebasan anaknya itu dikekang oleh dicabut oleh gurunya, terus kemudian guru dipenjarakan oleh orang tuanya dengan dalih kurikulum merdeka. Jadi memang untuk level-level di bawah di grassroots terutama di Garut ini memang banyak hal ya dari sisi pendidikan yang harus ditempatkan pada tempat yang iya, sebetulnya. Termasuk gini ya, Bu, fakta mengejutkan anak SMP, SMA hari ini di Garut itu masih ada loh yang belum bisa baca dan dipaksa untuk naik kelas dengan betul, alasan kurikulum merdeka itu dan lulus ya, dan lulus. gitu dan Dan lulus lulus. gitu. Kalau zaman dulu Abu mengalami nggak ketika, ketika anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip memang dibully karena tidak naik kelas, Iya, karena, dia dipaksa untuk menyelesaikan kompetensi numerasi misalnya betul literasi. betul. Karena ini tidak ada ya, Bu, ya? Iya, dulu mengalami saya ada temen yang Heeh, tidak naik kelas Kakak tuh sudah ngalamin? waktu SD, ada SMP, Ada, ada. SMP saya di salah satu SMP favorit di Heeh, Bandung ya, gitu. Dan itu ada gitu yang tidak naik kelas gitu ya. Tapi itulah pelajaran yang sesungguhnya betul, Kang, gitu. Jadi betul, teman saya yang tidak naik kelas itu gitu ya, mungkin sebagian orang, membuli gitu ada gitu ya gitu. Dia juga mungkin, merasa dibully kan gimana ya mentalnya. betul, betul. Tapi ya ketika dia kuat melewati bulian itu dan dia bertahan dengan kelas barunya yang which is adik kelasnya, dan dia berhasil survive gitu, di situlah pembelajarannya dan di situlah Betul, pendidikan yang memberdayakan. betul. Nah, sekarang tuh banyak pendidikan yang tidak memberdayakan. Heeh, Jadi gini, ada anak-anak yang, dia tuh, apa ya, punya kemampuan, eee, secara apa, secara fisik, secara passion, punya kemampuan misalnya untuk membantu orang tuanya, heeh, entah, kebetulan ada sawah, nah, banyak sawah ya, pergi ke kebun misalnya, berdagang atau apa. Tapi ada sekolah nih, institusi sekolah. Jadi si anak ini yang harusnya berdaya, sama sistem itu malah jadi dibuat ya, tidak berdaya betul, gitu, karena dia hidupnya itu, betul, dipersiapkan untuk kuat menghadapi hidup, ya, heeh, tapi dipersiapkannya tuh di kelas yang kotak-kotak dan dijauhkan dari kenyataan, realitas sekitarnya ya? dari realitas Betul. sekitarnya, dari kenyataan gitu Heeh, ya. heeh, heeh. Parahnya lagi,
ada kelas yang lain kalau sekarang bukan hanya kelas kotak-kotak, gitu, kelas media sosial, kelas internet, dan itu tidak bisa dijangkau oleh Ya, orang betul. tua, oleh guru, nggak bisa terus-terusan, gitu. Nah, 2 hal ini loh gitu yang menjadikan, eee, kita itu, apa ya, harus betul-betul jeli apa sih yang sesungguhnya membuat pendidikan itu tadi tidak pada makomnya, Heeh heeh. tidak pada tujuannya, Betul gitu. betul betul. Nah, makanya kita kan sudah sering ya, Heeh. ada solusinya Heeh heeh. gitu ya nih kita tuh sudah terlalu jauh nih dari sesungguhnya yang harus kita buat dalam pendidikan Betul. ini. Bocorin yang Betul, yang spill-spill sedikit ada, spill-spill dikit, sebetulnya Bapak milenial tuh bahasannya kan itu, gitu kan. dikit, ah. Gitu, cuman di ruang yang berbeda, kalau saya kan tidak punya platform online gitu ya, OTW. gitu, OTW mudah-mudahan. Nah di ruang yang berbeda kalau Bapak milenial kan sering banget membahas fitrah based education, pendidikan berbasis fitrah. Heeh heeh. Nah, sebetulnya ini yang akan jadi solusi gitu Betul loh. betul Dan kenapa jadi solusi? Karena ini yang ditinggalkan betul oleh kita semua, termasuk mohon maaf ya, mudah-mudahan, kementerian sekarang tidak meninggalkan itu. betul 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 betul. Jadi akan ada gitu, link and match-nya antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan yang memang seharusnya peradaban ini bangun, Betul gitu. betul. Ya kan. Memberdayakan, gitu ya, memberdayakan. Satu spill-nya lah yang mungkin Ya. kalau Bapak milenial suka disebut-sebut gitu ya. Heeh heeh. Anak dalam konsep, fitrah atau dalam konsep Islam Heeh. gitu, itu kan sampai umur 15 tahun. Heeh, iya iya iya. Nah, Masa 15 balignya tahun ya. ke atas itu adalah anak yang sudah bukan anak lagi, itu Betul, udah orang dewasa. dan dewasa. Pertanyaan kita gitu, dari mulai, pembuat kebijakan, penyusun kurikulum gitu ya, Betul. sampai level bawah. Memandang apa seseorang manusia yang usianya itu 15 15 tahun ke tahun, atas. 16 tahun, apa yang kita pandang? Apa coba ya? Yang dilihat oleh pendidikan hari ini anak-anak itu adalah anak-anak yang anak kecil dengan bungkus orang dewasa gitu. Anak kecil, jadi tetap pendidikan itu melihat di SMA, anak SMA, anak perkuliahan itu seperti anak kecil yang harus nurut pada sebuah sistem dengan hanya cangkangnya yang gede doang gitu, Iya Ambu. iya, Kira-kira betul betul. kira-kira Kita gitu. tidak mau menerima ya, Heeh, ada aspek-aspek yang, sebetulnya anak ini tuh sudah dewasa betul gitu. betul Artinya sudah berpikir sendiri, betul. punya logika yang kuat, Heeh heeh, punya mental dan tanggung jawab yang harusnya bisa survive. bisa survive. Betul. Nah, tapi dikerdilkan lagi tuh, Heeh, sistem kan pendidikan iya, sama sistem pendidikan. betul Nah, betul. ini Yang yang harus jadi jadi PR ya. Bahkan iya, gini, Ambu, pernah nggak ada SMA atau SMK yang difokuskan untuk dalam konteks Garut lah, mengelola kehidupan lokal di Garut, kearifan terkait domba, mmm, terkait kekayaan laut yang ada di Garut, terkait kekayaan pariwisata yang ada di Garut. Selama ini saya belum menemukan itu. Kira-kira temuan Ambu gimana nih masalah? iya, betul, sepakat ya. Padahal ada muloknya, Heeh, tapi mulok itu seringkali didefinisikan dengan sangat sempit betul ya, betul betul. bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Batak Heeh, mungkin gitu ya, iya iya iya. itu sebatas itu gitu. Atau muloknya kesenian kalau di Kesundaan itu mungkin, tari Heeh, Sunda gitu, betul, tari, padahal angklung, heeh, iya, harusnya tuh lebih dari itu gitu ya, betul lebih dari itu gitu. Pendidikan itu harus holistik betul. gitu, harus holistik termasuk ya justru yang harus digali itu adalah bagaimana, eee, apa, kekayaan lokal itu menjadi sumber untuk kurikulum pendidikan. Betul. Ini yang kurang nih. Misalnya nih di SD nih daerah sini yang banyak sawahnya gitu, apakah ada nih materi khusus ya tentang bagaimana, bertani, bersawah yang baik gitu ya, Nggak ada, iya secara betul teori sampai praktek. betul. Bukan berarti menyuruh mereka jadi petani Petani betul enggak, betul betul. enggak gitu loh. Tapi mereka harus harus tahu gitu ya, harus tahu dan, survival skill ini yang,
itu punya tahapan-tahapan juga gitu, ini yang miss Betul dari kita gitu ya betul. kan ya. Pemberdayaan, betul. Dan kalau saya kenapa, kok dari pendidikan tinggi gitu ya, Heeh. jadi suka masalah-masalah di pendidikan dasar ya, atau anak usia dini, dasar, menengah gitu. Karena fondasinya tuh ada di situ, Betul gitu. betul betul. Fondasinya ada di situ. Sayang kalau ternyata kita, melewati satu, apa ya, periode yang panjang nih SD, 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun gitu ya, atau kita bicara usia anak menurut Islam sampai SD dan SMP, tapi di 15 tahun pertama ini kita itu, Betul. apa ya, banyak hal yang terlewat gitu, Ya, banyak hal yang banyak hal salah yang tidak kita kerjakan ya, yang Dik. Betul tidak betul. kita kerjakan gitu. Padahal pemberdayaan itu, basic-nya tuh ada di sana Betul betul betul. gitu. Terus Betul, luar biasa. yang sayang gitu ya. Luar biasa teman-teman sekalian, ini obrolan kita hari ini terkait tadi apa, dari tujuannya, pemberdayaannya, kemudian saya nanya nyambung nih, spill dikit masalah kira-kira, eee, harapan apa untuk, eee, pendidikan ke depan, khususnya terkait orientasi, terkait pondasi pendidikan yang hari ini tadi catatannya panjang. Mungkin nanti kita akan rinci satu-satu ya. Hari ini spill global aja dulu. Harapannya apa kira-kira terkait itu? Ya harapannya, yang tadi ya, bahwa pendidikan itu tidak hanya aksesnya yang merata Ya, gitu ya, tapi kualitasnya yang merata juga gitu. betul. Jadi saya sepakat dengan apapun perencanaan di atas gitu ya, gitu, mau mengadopsi apa atau yang sekarang sedang dikerjakan dengan kurikulum merdekanya gitu. Tapi siapkan bagaimana sarana dan prasarananya agar, mendukung, pendidikan yang berkualitas, yang merata di seluruh Indonesia, no matter Oh, what gitu, betul ya. betul betul betul. Jadi kalau bicara no matter what gitu, pengalaman saya di Belanda, waktu Mhm. saya bawa anak-anak, saya, mereka sekolah di sana gitu, dan, tahun-tahun sebelumnya saya juga S2 di sana tanpa keluarga, di kota yang berbeda. Jadi saya hidup di salah satu kota besar di Belanda waktu S2, terus waktu S3 saya hidup di kota kecil di Belanda gitu Eee, ya. Dan, di kota kecil itu juga ada pusat kotanya banget kayak semacam itu tuh kota, kecamatan mungkin gitu ya. heeh heeh heeh. Kabupaten lah atau dan ada kota kecamatan gitu, Iya iya ya kota kecilnya gitu, atau bahkan, levelnya di bawah lebih bawah dari kecamatan iya mungkin iya ya iya. gitu. Kalau boleh dibilang anak saya tuh sekolahnya tuh ada di level, kota yang mungkin selevel kelurahan gitu ya, Iya. tapi apa coba, Kualitasnya sama sama yang di kota? sama yang di kota, sama Wih, yang di kota kabupaten, sama yang di kota, kota besar tadi gitu. Dari betul. mana saya tahu samanya? Saya persis masuk ke ruangan kelasnya Kang, gitu ya. Betul betul Ternyata betul. ada anak saya, anak temen yang sekolahnya itu agak dekat kampus, berarti itu kota gitu, Heeh sementara heeh. anak saya tuh, sekolahnya di dekat rumah, Iya. empuk banget gitu Iya ya. iya iya. Itu tuh dari mulai sarana prasarananya, gedungnya, tempat bermain ya, tempat mereka, baca, perpustakaannya, ini, TV atau digital board ya, digital board-nya itu Sama. sama persis Yang di kota sama yang di desa? yang di Bahkan desa, yang terpencil yang sekalipun? terpencil sekalipun nih, yang Keren. begini-begini ya tuh, sama gitu. Dengan saya di kota besar waktu S2 gitu ya, saya Yeay. juga datang ke salah satu sekolah gitu di salah satu kota besar di Belandanya gitu ya, dekat dengan pemerintah pusat, kalau di kita mungkin, Jakarta? Jakarta gitu ya, gitu. Heeh. Nah, eee, itu tuh sama sama persis gitu loh. Ini Betul yang betul. yang bikin saya wow gitu loh. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Dan kita nggak Betul bicara negeri swasta. betul Jadi negeri swasta yang sama itu betul. ya, negeri swasta yang sama itu.
Karena ada banyak yang bilang ya, kalau di sana itu kan, institusi pendidikan tuh tidak mencari uang, Kang. Heeh, Bukan bisnis institution. Ini jujur-jujur ya, ya betul. bagaimana dengan di Indonesia, Betul ya, betul betul betul. ini jadi salah satu arena bisnis nih, Kang. Betul Terutama melihat kelemahan sekolah negeri. betul. Jadi kelemahan sekolah negeri yang diperbaiki dengan pengadaan sekolah swasta yang ternyata aksesnya itu tidak dimiliki oleh semuanya. Hasil tadi, akses pendidikan yang berkualitas yang tidak ada. Betul. Hanya saya aja dosen loh, mau masukin anak ke international school, gimana cara, Kang, gitu. Betul 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 Ya betul. udah pilihannya Betul. pilihannya ke sekolah negeri aja ya gitu yang Heeh, bagus gitu, gitu. betul betul. Tapi sesungguhnya itu berkah. Nanti mungkin kapan-kapan kita bicara keberkahan menyekolahkan anak di sekolah negeri yang waktunya lebih Padat. singkat Heeh. ya, yang waktunya lebih singkat, yang perhatian guru dan penyelenggara sekolahnya lebih sedikit, itu berkah besar buat keluarga kalau Heeh. tahu memanfaatkan keberkahan itu Wih, gimana. nanti itu ya kita bahas Itu itu. spesial deh. Spill-spill dikit. Anaknya Teh Upi ini adalah namanya Kasif. Nanti cari di di Instagramnya ya prestasinya. Saya nggak bisa nyebut satu-satu terlalu banyak ya, Bu, ya. Iya. Jadi nanti anak beliau itu salah satu duta ya. Iya, Prestasinya eh menja sobat SMP Bintang Sobat Kabupaten SMP Garut. Kabupaten Garut. Bintang Sobat SMP Kabupaten Garut. Nanti jadi kalau beliau itu kan sudah teruji secara klinis ya. Kalau saya kan belum, bukan ya, belum teruji baru anaknya kalau kelas 1 SD. Nah, teman-teman sekalian, menarik tadi ketika ngobrolin masalah akses dan pemberdayaan, ketika ini jadi permasalahannya harus ditempatkan pada tempatnya, Bu. Maka disitulah masuk pebisnis, Iya, masuk pengusaha, masuk kolonialisme dalam pendidikan ya. pendidikan betul. Pada akhirnya pendidikan yang bagus yang itu bisa diakses di daerah-daerah terpencil itu adalah pendidikan yang bisa dijangkau oleh orang kaya. Iya, Sedangkan mereka yang miskin mau tidak mau pilihannya adalah di tempat sekolah dasar negeri atau di sekolah-sekolah negeri yang secara kualitas jauh berbeda dengan kualitas negeri yang ada di kota. Gitu kira-kira. Jadi jangan salahkan Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Wamen dan Pak Kadis ketika kita-kita yang di desa itu menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah negeri karena memang pilihannya itu adalah pilihan itu. Selain dari itu memang sekolah-sekolah swasta itu mahalnya minta ampun. Ah, itu berapa menit lagi ini Mas Yusuf? Kira-kira 5 menit lagi. Nah, Ambu, spill terakhir dari saya. Hal yang paling urgen sekali yang harus menjadi perhatian bagi orang tua, bagi guru, bagi pemangku kebijakan dalam masalah pendidikan itu apa kira-kira? Hal yang urgen yang paling harus harus jadi perhatian bersama kira-kira apa? oke. Dan tadi ada yang lupa kita Apa? bahas ya, orang tua Eh, gitu kan ya. Jadi, untuk orang tua nih kan eh, tadi apa nih hal urgen nih eh, ya, untuk orang tua. Ya saya juga orang tua dengan eh, 2 anak gitu ya, yang, tentunya setelah saya belajar banyak gitu ya, satu-satunya yang bertanggung jawab pada pendidikan anak kita sesungguhnya itu adalah kita loh, betul, orang tua, betul. ya gitu. Kita tidak, bisa ya menyalahkan orang di luar dari kita gitu ya. Meskipun mungkin berperan yang tadi ya sistem pendidikan yang dibangun ya, sekolah, penyelenggara sekolah gitu ya, guru-guru, tapi pada dasarnya kewajiban utama itu adalah orang tua ya. Toh Betul. kalau nanti anak kita jadi apapun ya, ketika kita pulang menghadap Ilahi ya, tidak akan kita beradu argumen nampaknya dengan Allah itu Iya iya iya. yang betul-betul punya tanggung jawab 100% dengan anak itu adalah orang tua. Maka kembalilah gitu ya, kembalikanlah pendidikan Indonesia ini agar secepatnya balik
tidak hanya membangun suprasistem yang ada di atas yang saat ini mungkin sedang digodok oleh Pak Menteri dengan jajarannya gitu, Betul betul. tapi yang ada di bawah juga di orang tua sebagai fondasi. Kembalikanlah ke rumah kita masing-masing. Sadarilah orang tua bahwa kita juga harus terus belajar, Terlibat, betul. bukan guru yang harus terus dilatih, Betul betul. tapi kita yang harus terus melatih diri, kita harus terus mencari ilmu pengetahuan, kita harus terus mengupgrade diri gitu ya, dan kitalah yang betul-betul harus membersamai pendidikan anak-anak kita. Nah, nampaknya kalau ini ya oleh suprasistem tadi ditangkap, harus ada penguatan di level keluarga, Betul. di level orang tua, dan ini ditangkap gitu ya, akan ada satu sinergitas kolaborasi yang betul-betul nyata. Betul. Penyadaran tidak hanya ada di Di level ruangan sekolah, kelas, ya di level betul. sekolah, tapi penyadaran ada di level masyarakat gitu. Betul. Bagaimana Kementerian Pendidikan itu juga merangkul sampai pada pendidikan masyarakatnya yang ada Betul. orang tua di dalamnya. Betul. Itu. Jadi kembalikan itu pada rumah, tapi rumah itu tidak semuanya bisa mendidik dirinya. Betul. Maka kewajiban pemerintah dan mungkin kita juga insya Allah akan berkhidmat di situ gitu untuk saling mengingatkan, Saling ya. mengajak, Betul. ayo kita kembali lagi bahwa orang tua itu adalah yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anak. Keren. Mantap, luar biasa. Ini baru sesi pertama ya, kita ada banyak sesi-sesi selanjutnya di lain kesempatan teman-teman sekalian, jadi sabar dulu. Kita baru mau nih besok mau. Kita baru mau akan ada rencana hal-hal untuk lebih serius terkait hal-hal tentang pendidikan ini di beberapa sesi yang akan datang. Kita hari ini ngomong hal yang global aja dulu, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, bagi saya dan Teteh Upi ini, dalam dunia pendidikan adalah panggilan jiwa, panggilan hati, panggilan ilahi. Bahwa kita bisanya kayak gini, bisanya di dunia ini, maka tiada lain, tiada bukan apa yang kita bicarakan tadi, bukanlah semata subjektif dan rasa kebencian yang ada dalam diri kami. Tapi semata mudah-mudahan ditangkap sebagai sebuah kepedulian terhadap dunia pendidikan yang hari ini tadi dijelaskan bahwa hari ini sudah jauh sekali menyimpang dari yang sebetulnya. Pertemuan yang akan datang kita masih akan ngomong tentang masalah fondasi pendidikan yang salah. Ya, terima kasih. Ambu, saya minta closing statement untuk menguatkan para bapak, para ibu, para anak muda terkait masalah pendidikan di Indonesia ataupun masalah harapan pendidikan atau apa sajalah sebagai sebuah closing dari pertemuan kita kali ini. Saya persilakan sebagai closing statementnya. Saya kira tadi loh. Masih ada lagi. Ya betul ya yang dikatakan tadi sama Bapak milenial kita gitu ya, bahwa adanya kita di sini ini salah satu khidmat kita gitu ya. Kalau saya secara informal mengatakan dulu dengan kondisi fisik saya yang masih fit, ya qadarullah ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa se-energik gitu ya. Kalau dulu saya bisa keliling Indonesia, bisa pergi ke luar negeri dengan nyaman, dengan enak gitu. Nah sekarang alokasi yang seperti ini gitu, ya mudah-mudahan dengan adanya wasilah ini gitu ya, wasilah ini saya tetap masih bisa menyapa, saya tetap masih bisa jalan-jalan ke seluruh pelosok Indonesia dan kita berdua ya bisa bisa terus berkhidmat lah, bisa jadi amalan gitu ya. Itu aja sih gitu. Tahu banget banyak kurangnya, apalagi saya juga tidak punya background di pendidikan dasar ya, gitu. Saya di hukum gitu. Tapi mudah-mudahan sesama warga nih, kita warga Indonesia, kita bahu-membahu gitu ya, saling mau belajar, saling mau menguatkan untuk menjadikan pendidikan kita itu pendidikan yang betul-betul
berkualitas, mencerahkan, membuat peradaban ini juga kembali menjadi peradaban. Insyaallah, Itu aja. insyaallah. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, teman-teman sekalian, apalah artinya pendidikan apabila dipegang atau di dipegang atau dikelola oleh orang yang tidak mau belajar, tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau meng-upgrade diri. Mohon maaf, dalam dunia pendidikan Indonesia kebanyakan hari ini adalah kekentalannya adalah unsur politisnya daripada unsur akademisnya. Mudah-mudahan harapan baru, Pak Menteri baru, Pak Wamen baru bisa memangkas dunia-dunia politis dalam dunia pendidikan. Mari kita tempatkan pendidikan pada dunia yang sebetulnya sebagai dunia akademis yang steril dari hal yang sifatnya politis. Terima kasih. Nah, Ufi, terima kasih. Terima kasih juga udah menonton. Kita ketemu di lain kesempatan. Mungkin saya akan berkunjung ke rumahnya. Kita spill rumahnya di sana. Ada rumah peradaban di daerah Rangpawitan. Di rumahnya Teh Rahminawati PhD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.